warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuyinatus Sakinah, NIM 186400024. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, yaitu yang pertama ada penjelasan ringkas, tugas 1-7, kemudian yang kedua ada rencana usaha beserta analisisnya. Untuk profil yang pertama yaitu ada Bapak Abdus Salam, statusnya wirausaha, jenis usahanya pedagang atau kreditan. Sejarah usahanya yaitu disuruh orang tua merantau untuk bekerja. Dan aslinya dari Madura, khususnya Sumeneb, kemudian merantau ke Sidoarjo. Waktu itu disuruh orang tua merantau ikut saudara, berdagang yang kelihatannya sudah sukses saat merantau. Kemudian pada saat itu ibunya mempunyai perhiasan sebanyak 100 gram. Dan harga emas saat itu kurang lebih 17.000 per gramnya. Meskipun ibunya sedang senang-senangnya memakai perhiasan, beliau rela menjualnya dan mendapatkan uang kurang lebih 1.750.000 untuk dijadikan modal berdagangnya. Kemudian awal mulanya yaitu tahun 1995. Beliau memulai usaha sebagai tukang kredit keliling dengan membawa pakaian, mulai dari kerudung, baju, sampai pakaian dalam. Pulang dari berdagang, menuju kos-kosan, kadang merasa senang, kadang merasa susah. Merasa senang apabila mendapat pelanggan dan merasa sedih apabila tidak mendapatkan pelanggan. Awal mulanya hanya mendapatkan pelanggan 7 orang. Dan sampai saat ini ada 700 pelanggan, mungkin bahkan sudah lebih. Kemudian, akhirnya alhamdulillah sesudah 26 tahun, beliau menggeluti usaha ini, hasilnya sudah banyak sekali. Selain untuk biaya kehidupan sehari-hari, beliau juga menyekolahkan 3 anak, sampai salah satu ada yang sudah lulus perguruan tinggi. Kemudian untuk rumah juga sudah bagus dan tidak ngekos lagi. Dan alhamdulillahnya juga sudah bisa pergi haji berdua bersama istri. Kemudian sekarang alhamdulillah jumlah aset di pelanggan kurang lebih sebanyak 800 juta. Untuk modal awalnya sendiri yaitu yang tadi hasil penjualan emas yaitu 1.750.000. Keuntungannya sendiri, kalau harga barangnya di bawah 1 juta, untungnya bisa 100%. Kalau harganya di atas 1 juta, untungnya 50%. Dalam waktu pelunasan 1-2 tahun, bahkan ada yang lebih. Untuk kendalanya sendiri yaitu keadaan ekonomi membuat orang bayarnya agak tersendat, apalagi waktu pandemi seperti ini. Kemudian untuk prospek kedepannya, beliau belum terpikir apa yang akan menjadi prospek ke depan, tapi beliau berkata, tidak ada yang menghalangi prospek ke depan kecuali usia yang menua dan tenaga yang menurun. Kemudian untuk profil yang kedua yaitu ada Ahmad Rizal Fahrudin. Statusnya wirausaha, jenis usahanya sablon. Sejarah usahanya yaitu awal dimulanya usaha ini karena ada keinginan untuk membuat brand atau merek sendiri. Dibekali dengan skill yang dipunya, akhirnya usaha semakin berkembang dan sekarang bisa dijadikan sumber penghasilan utamanya untuk menafkahi keluarga kecilnya. Keuntungannya sendiri 500.000 sampai dengan 10 juta per bulan. Kendalanya yaitu skill sumber daya manusia kurang, sehingga harus ditingkatkan lagi. Dan untuk prospek kedepannya ingin menjadi upgarment. Oke, untuk profil yang ketiga ada Bagus Catur Setiawan, statusnya wirausaha, jenis usahanya air minum isi ulang beserta minuman lainnya. Sejarah usahanya yaitu awal mula pada tahun 2019 sang ayah sudah mau pensiun, maka dari itu cari cara untuk menghidupi keluarganya supaya bisa makan sehari-hari dan untuk keperluan yang lain. Pertama, mencoba jualan gorengan, namun ternyata tidak sesuai. Kemudian mencoba usaha lain, dan pada tahun 2019, bulan 10, tanggal 22, mulai berdiri toko air isi ulang. Dan alasan kenapa memilih usaha ini yaitu karena dalam kehidupan semua memerlukan air untuk tetap bertahan hidup.
Untuk modal awalnya sendiri, untuk bangunannya 25 juta, mesin isi ulang plus 2 tandon 22 juta, 7 galon aqua 210.000, 10 jirigen 250.000, dan gerobak dorong 800.000. Totalnya itu 48.260.000. Untuk keuntungannya sendiri, awal usaha mendapatkan keuntungan 2.100.000, dan untuk sekarang sudah mencapai 7.700.000 sampai 8.500.000 per bulannya. Kendalanya sendiri yaitu cuaca yang terkadang sedikit mengganggu proses pengiriman ke pelanggan, dan prospek kedepannya ingin memperbesar usaha agar bisa menjadi agen minuman dan ingin menambah usaha ternak ikan. Untuk profil keempat yaitu ada Bagus Septianto, statusnya wirausaha, jenis usahanya pedagang atau retail. Sejarah usahanya yaitu untuk mencari pendapatan tambahan di saat situasi pekerjaan terimbas pandemi. Dan keuntungannya katanya tiap bulan berbeda-beda, tentunya grafiknya naik turun. Dan kendalanya sendiri yaitu terletak pada tingkat keasinan telur asin, sehingga diperlukan eksperimen untuk menghasilkan kualitas rasa telur asin yang pas dan maksir. Kendala lain yaitu ketika harga dagang dari kandang naik saat musim hujan karena tingkat produksi telur bebek menurun di musim itu. Sementara harga jual telur asin di pasaran tetap. Prospek kedepannya sendiri yaitu bisa mensuplai para penjual telur asin yang sudah mempunyai pasar atau nama yang besar. Kemudian untuk profil kelima ada Diana, statusnya wirausaha, jenis usahanya menjual buah-buahan. Kemudian untuk sejarah usahanya sendiri yaitu ingin memiliki usaha sendiri dan akhirnya memilih membuka usaha jual buah-buahan dan ingin memperbaiki perekonomian keluarga. Modal awalnya kurang lebih 25 juta dan keuntungannya 2 juta per bulan. Kendalanya sendiri yaitu naik turunnya harga dan cuaca yang kurang mendukung. Prospek kedepannya ingin memperbesar usaha dengan barang yang sama. Untuk profil yang keenam ada Muhammad Hisham, statusnya yaitu wirausaha. Jadi usahanya kuliner. Jarak usahanya sendiri yaitu awal buka usaha hanya menjual es seperti es oyen, es campur, dan lain sebagainya. Kemudian mencoba untuk menjual mie ayam dan ternyata laris. Akhirnya diteruskan dan menambah lagi menu bakso. Akhirnya menu bakso dan menu mie ayam menjadi menu utama. Modal awalnya sendiri kurang lebih 50 juta dan keuntungannya 5-8 juta per bulan. Kendalanya yaitu pegawai yang belum terlatih, jadi harus dilatih dahulu agar pelanggannya mau balik ke sana lagi untuk makan. Kemudian naik turunnya peminat dan manajemen keuangan yang kurang bagus. Prospek ke depannya ingin mengembangkan usaha seperti membuka cabang dan membangun di tempat yang lebih besar agar bisa semakin ramai dan maju. Untuk profil yang ketujuh yaitu ada Septian Hadi Kurniawan, statusnya wirausaha. Kemudian jenis usahanya kolam pembesaran. Sejarah usahanya yaitu hobi memelihara ikan sehingga merasa sudah memiliki banyak pengalaman dan akhirnya memulai usaha kolam pembesaran ikan, khususnya ikan lele, karena dirasa ikan lele sangat menguntungkan. Permintaan konsumen akan lele tidak pernah sepi dan tingkat kematian lele pun sangat minim. Keuntungannya sendiri yaitu 420.000 per 1.000 ekor. Kendalanya yaitu pengelolaan air harus lebih teliti agar tingkat kematian lele minim. Untuk prospek kedepannya memperluas kolam sehingga banyak ikan yang dibesarkan dan memperluas pasar agar kolam dan pasar seimbang. Demikian untuk 7 profil. Kemudian dilanjut
ke rencana usaha. Rencana usaha saya sendiri yaitu membuka toko sembako. Untuk pengertian toko sembako sendiri yaitu toko artinya toko atau kedai adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus. Sembako atau 9 bahan pokok atau sering disingkat sembako adalah 9 jenis kebutuhan pokok masyarakat menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115 MPP Kep 2 1998 tanggal 27 Februari 1998 disingkat Kemenperindak 115 per 1998. Untuk ke-9 bahan itu menurut Kemenperindak sendiri yaitu yang pertama ada beras, kemudian gula pasir, yang ketiga ada minyak goreng dan mentega, yang keempat ada daging sapi dan ayam, yang kelima ada telur ayam, yang keenam ada susu, yang ketujuh ada jagung, yang kedelapan ada minyak tanah, dan yang kesembilan ada garam bariodium. Oke. Alasan saya memilih usaha ini adalah yang pertama yaitu tidak musiman. Maksud tidak musiman yaitu kebutuhan sembako tidak akan hilang meskipun musimnya sudah berubah atau zamannya sudah berubah. Kalau musiman kan contohnya pada buah. Buah itu kan harus nunggu musimnya baru bisa panen dan dijual. Kalau kuliner, contohnya makanan apa nih yang lagi viral, jadi mungkin ramenya hanya sebentar. Kemudian, waktu yang viral udah ganti lagi, pasti peminatnya akan berkurang. Dan dengan menjalankan toko sembako, saya akan memiliki potensi keuntungan yang besar, karena produk yang saya tawarkan merupakan suatu kebutuhan masyarakat sehari-hari. Alasan yang kedua yaitu usul dari orang tua, khususnya ibu. Awalnya sih, iseng-iseng nanya ke ibu, Wak, ada tugas nih, tugas kewirausahaan, disuruh membuat rencana usaha. Enaknya rencana usaha apa ya? Kemudian ibu menjawab toko sembako. Terus aku berpikir, oh iya ya, sepertinya seru juga sembako. Sembako juga kan selalu dibutuhin orang-orang dari zaman ke zaman, seperti yang sudah saya jelaskan di nomor 1 sebelumnya. Untuk alasan yang ketiga yaitu tidak kerja ikut orang. Tidak kerja ikut orang kan berarti kita bebas. Mau kerja kapan aja, gak ada yang ngatur. Mau libur kapan aja juga gak ada yang larang. Terus keuangannya juga dipegang sendiri, namun tetap harus disiplin. Tidak boleh banyak libur, tidak boleh malas-malasan. Karena dalam membangun usaha, apalagi kalau masih baru, harus membangun nama baik di hadapan pelanggan, mengatur keluar masuk keuangan. Kalau sudah ada pegawai yang mengatur pegawai dan lain sebagainya. Intinya harus diatur semua dari mulai hal yang kecil sampai hal yang besar. Kemudian yang keempat yaitu membuka lapangan pekerjaan. Di luar sana kan masih banyak juga orang yang membutuhkan pekerjaan. Dan meskipun tidak bisa menerima semua orang untuk dipekerjakan, namun setidaknya mengurangi pengangguran. Kemudian, kalau tokonya udah besar kan pastinya membutuhkan banyak orang untuk dipekerjakan. Contohnya untuk mengantar barang ke pelanggan, melayani pelanggan yang ada di toko, dan menata barang yang harus ditata di toko, dan mengatur keuangan dan lain sebagainya. Lumayan untuk mengurangi pengangguran. Kemudian rencana memulai usaha. Rencananya yang pertama yaitu memilih lokasi yang strategis. Maksudnya memilih lokasi yang strategis yaitu pemilihan lokasi usaha sangat mempengaruhi tingkat penjualan, sebab lokasi usaha juga ikut menentukan potensi pasar. Seperti lokasi yang ada di tengah daerah perkotaan, lokasi yang ada di tengah pemukiman warga, dan tentu saja usaha dekat dengan pemukiman ataupun membuka usaha dengan memanfaatkan ruangan yang kosong di halaman rumah juga bagus prospeknya, apalagi pemukiman yang ramai penghuni.
Selain dekat dengan calon pembeli, lokasi di dekat tempat pemukiman juga memberi rasa aman dan nyaman, terutama terkait kejahatan perampokan maupun pencurian yang bisa saja terjadi. Dan memilih tempat usaha tidak asal memilih, tapi perlu mempertimbangkan banyak faktor, karena usaha direncanakan bukan untuk 1-2 bulan saja, tapi untuk selamanya. Oleh karena itu, dalam menentukan pilihan lokasi, membuka tempat usaha harus diperhitungkan secermat mungkin. Kemudian, untuk yang kedua yaitu menjalin kerjasama dengan supplier atau pemasok. Ketika ingin membuka toko sembako, memiliki kerjasama dengan seorang pemasok dalam bisnis merupakan hal yang sangat penting. Dengan mencari pemasok yang memiliki barang terpercaya, juga akan memberikan harga dan kualitas barang yang baik dengan harga murah dan menjamin ketersediaan barang secara terus-menerus. Untuk yang ketiga yaitu melakukan riset terhadap harga produk. Di era perkembangan teknologi yang semakin canggih, pada saat ini membuat para pebisnis semakin mudah dalam memantau segala hal, khususnya dapat memantau harga barang melalui marketplace atau toko online untuk mencocokkan harga pada usaha bisnis mereka, baik itu harga jual barang yang diberikan ataupun harga jual yang didapatkan dari supplier. Dalam menjalankan bisnis toko sembako memang sangatlah penting untuk melakukan riset terhadap harga jual terlebih dahulu. Riset dilakukan agar toko yang ingin dibangun mendapatkan keuntungan yang melimpah. Hal yang harus dilakukan adalah dengan memastikan bahwa harga jual yang diberikan tidak terpaut jauh dengan harga jual pesaing. Jangan sampai menjual dengan harga sembako yang terlalu murah atau terlalu mahal, sebab keduanya akan mengakibatkan kerugian. Untuk yang keempat yaitu melengkapi produk yang ingin dipasarkan. Kelengkapan produk yang dijual merupakan satu pertimbangan pembeli untuk lebih memilih sembako di toko saya. Maka dengan saya melengkapi produk dan memiliki variasi produk yang berbeda-beda, itu akan membuat pelanggan untuk lebih tertarik dan memilih belanja di toko sembako saya. Dan yang kelima yaitu melakukan pembukuan. Bagi para pebisnis, hal yang sering diabaikan dalam memulai bisnis adalah sebuah pembukuan. Maka tidak heran permasalahan yang terjadi saat ini banyak bisnis kecil yang gulung tikar karena belum menyadari pentingnya pembukuan. Sebab apabila bisnis toko sembako melakukan pembukuan, saya dapat dengan mudah memantau pengeluaran dan pemasukan dalam satu bisnis dan mempermudah dalam menghitung laba dan mengetahui stok barang dagangan. Kemudian, pembukuan adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki dalam bisnis toko sembako. Pembukuan yang rapi dan tepat akan membantu bisnis toko sembako menjadi lebih berkembang di era industri 4.0 saat ini. Dan untuk rencana pemasarannya sendiri yaitu dari mulut ke mulut, misalnya dari keluarga, tetangga, teman, atau pelanggan yang sudah melakukan jual beli di toko sembako saya. Kemudian melalui media pemasaran, melalui media sosial, contohnya Instagram, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Kemudian melalui marketplace. Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Dan untuk saat ini marketplace juga sudah banyak, contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Untuk metode pemasaran yang terakhir yaitu promosi. Contohnya menyebarkan pamflet, melakukan diskon setiap pembelian maksimal berapa ribu, minimal berapa ribu gitu. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.